What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Yo, what up Timeout gang? Dan akhirnya NBA Conference Finals matchup semua sudah set guys. Setelah OKC Thunder hari ini mengeliminasi Denver Nuggets di game ke-7, emang udah saatnya sih. Kayaknya udah saatnya dan juga waktunya untuk para young superstars NBA take over the Conference Finals. Thunder hari ini tapi dominan banget sih menangnya atas Denver Nuggets. And I guess Shai beneran sih udah cocok jadi MVP. Kayaknya udah lock lah jadi MVP. Gue rasa seremoninya mungkin nanti pas Conference Finals either Game 1 or Game 2 di OKC. And what a performance from Alex Caruso, man. Impact-nya dia hari ini luar biasa banget. Dan dia juga pastinya shut down Nikola Jokic. And Knicks juga sama sih, man. Juga mereka hajar abis Boston Celtics di game ke-6 untuk bisa lolos ke Eastern Conference Finals dan akan bertemu dengan Indiana Pacers. That's gotta be really spicy. Cannot wait see for that matchup as well. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah NBA akan ada juara baru selama 7 season berturut-turut. Ada franchise yang belum pernah juara dan juga yang sudah drought lama sekali. So, I think it's gonna be fun sih untuk para real NBA fans. Pastinya juga semangat sih untuk menonton Conference Finals serta juga menunggu kira-kira siapa nih yang akan lolos ke NBA Finals. Dan yang nonton Timeout gue yakin juga nih the real Timeout gang. Jadi gue salut banget sih, salam hormat untuk semuanya karena gue tahu nih udah gak ada Lakers, gak ada Warriors yang meramaikan Timeout. Pastinya nih bener-bener memang fansnya Timeout banget sih. Jadi gue bener-bener appreciate everybody yang sudah nonton Timeout hari ini. Thank you so much. Dan itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Timeout hari ini. So make sure you guys click like guys, comment, nonton secara full, itu akan sangat membuat gue senang sekali guys. So thank you guys for watching. So kita langsung aja bahas topik pertama. Shai kept the same energy man in game 7. Kita tahu Shai di game ketiga itu keluar lapangan senyum-senyum. Walaupun dia down waktu itu ya, dia down 2-1, tapi dia tahu lah itu seriesnya masih belum over man. Masih jauh banget. Dan dibuktikan sama Shai hari ini dimana dia selebrasi bersama fansnya di OKC dan juga sedikit nge-troll lah menurut gue lah, kasih peace sign tadi itu setelah Thunder ngebantai Denver Nuggets 125-93 di game ke-7. Gue yakin banyak banget yang kecewa, apalagi bangun pagi sih ya, bangun subuh. Gue gak kebayang sih untuk nonton game ke-7 nya karena ekspektasinya adalah gamenya akan seru ya. Gue juga ekspek akan seru sih, akan ketat, tapi ternyata malah gamenya jauh banget skornya. Jadi pasti yang tadi pagi udah bela-belain bangun pagi subuh itu mungkin agak komplain dikit lah ya. Tapi Shai, like I said, kayaknya udah pasti menang MVP lah setelah performance dia hari ini. 35 poin, 4 assist dan juga 3 steals. Tadi pun setelah game juga udah di-endorse sama Chet Holmgren. You know who this is? It's the MVP, man. And I think menurut gue udah bener layak banget lah untuk Shai Gilgeous-Alexander menjadi MVP-nya. Siapa yang nyangka sih OKC bisa best record juga, lalu juga pastinya bisa sejauh ini sekarang di playoff. Siapa yang menyangka guys? Tapi tadi gamenya sih sudah jauh ya di kuarter kedua ya, apalagi saat si Jalen Williams tiba-tiba hot hands banget dengan 17 poin di kuarter kedua aja. Itu langsung bengkak banget sih leadnya untuk OKC, kalau sampai 20 poin lebih tadi marginnya. Tadi di kuarter kedua juga kayak sempet tuh ada satu saat dimana Jokic dan juga Murray ada di lapangan tuh, menurut gue blunder banget sih untuk si Denver Nuggets. J-Dub tadi selesai dengan 24 poin, 7 assist. Chet Holmgren juga double-double, 13 poin, 11 rebounds. Tapi hari ini lagi-lagi Alex Caruso, man. Gila, dia selama playoff ini kita udah nyebutin nama dia berapa kali, boy. Udah berapa kali kita selalu bahas Alex Caruso saat kita lagi bahas kemenangannya OKC Thunder. Man, tadi dia tuh bener gak ada obat sih defense-nya jaga Jokic sih. Dia tuh bener langsung kasih pressure, dia sempat nge-steal Jokic tadi ini. Saat dijaga sama Alex Caruso, Jokic itu hanya 2 dari 5 nembaknya dan juga 2 turnovers. Intensity defense-nya itu loh, itu benar nular banget menurut gue kepada pemain OKC lainnya. OKC hari ini itu memaksakan si Nuggets melakukan 23 turnovers dan itu di-convert menjadi 37 poin untuk OKC. Sedangkan OKC hanya 10 turnover aja di game kali ini. Cukup clean sih game dari OKC Thunder. Semakin hari selalu semakin bingung kenapa Lakers dulu nge-trade si Alex Caruso ini. Men, lu bayangin kalau Alex Caruso masih ada di Lakers sekarang. Lu bayangin aja. Tapi Caruso juga gila, men. Plus minusnya plus 40, woy. Plus 40 pas dia ada di lapangan, men. Gila, itu sih sadis banget sih. Dia tadi nyumbang 11 poin, 5 dari 7 field goal serta juga 3 steal. Tapi what a story ya. Jadi Caruso sama Mike Daigneault itu udah dulu tuh di
G-League ya bareng ya 9 tahun yang lalu maybe. Lalu sekarang udah bisa masuk ke Conference Finals bareng. That's a insane story sih untuk mereka berdua. And Cason Wallace juga ngeri sih mainnya sih. Tadi sekali juga sempat ngedang tangan kiri di depan Nikola Jokic. Cason Wallace juga kalau nggak salah plus 38 guys di game ini sih. Jadi itu emang how they build the team untuk OKC ya. Ada defense, ada offense tuh bener-bener balance banget sih. Jadi itu kenapa mereka kuat banget sih. Kuat banget timnya guys. Dan Nuggets hari ini memang agak berat karena as you guys know Aaron Gordon maksain nih untuk main dengan cedera hamstring grade 2. Gue gak ngerti sih gimana caranya dia masih bisa main 25 menit. Dan juga dia jadi top rebounder-nya untuk Denver man dengan 11 rebound. Sebenarnya itu agak gak masuk akal. Tapi gue salut banget sih dengan efforts dia mencoba untuk bisa bermain. Itu sakitnya gue gak kebayang sih. Tadi ini saat si Aaron Gordon bermain. Tapi dia juga sempat kritik tadi NBA setelah pertandingan pas lagi post game. Dan gue setuju banget sih dengan kritikannya dia. Gue juga main tuh sempat wondering kenapa jadwal playoff itu padat banget sih. Jadwal playoff itu padat banget karena almost cuma istirahat 1 hari doang sih selalu sih. Setiap tim itu, dan menurut gue itu kenapa banyak blowouts, ada cedera. Itu jadi sangat disayangkan banget sih. Jadi semoga tahun depan Adam Silver akan memikirkan sih untuk lebih banyak istirahat ya. Mungkin pas pindah kota sih. Mungkin pas kayak dari game kedua ke game ketiga itu istirahatnya harus lebih lama sih. Itu sih yang menurut gue harus diperhatikan sama NBA next season. Karena lu bisa lihat sih dari 4 tim yang lolos conference finals ini semua timnya healthy guys. Semua timnya healthy. Jadi health tetap number 1 sih. Faktor untuk bisa melangkah jauh di babak playoff. Setelah itu untuk OKC, kita kembali lagi ke OKC. Mereka juga mendominasi paint area. Mereka hari ini bisa mencetak 64 poin guys di dalam paint area. Jokic man, gila nih Jokic. Ketularan siapa ya? Jimmy Butler, ketularan James Harden nih untuk game ke-7 nih. Karena Jokic hari ini cuma nembak 9 kali guys. Dia cuma 9 field goal attempt dan juga melakukan 5 turnover, di mana tadi kalau di kuarter kedua itu ada yang back-to-back turnovers. Memang walaupun dia tetap selesai dengan 20 poin, tapi menurut gue ya seorang Nikola Jokic gak bisa sih cuma 9 field goal aja di game yang paling besar mungkin di playoff untuk tim Denver Nuggets ini. So Jokic, he had a tough time sih hari ini dijaga sama si Alex Caruso. Setelah itu juga Jamal Murray dan MPJ juga non-factor ya untuk Nuggets di game kali ini. Tapi menurut gue Nuggets bisa nge-push si OKC sampai game ke-7 itu udah keren banget sih. Itu menurut gue udah keren banget. Nuggets bikin sejarah baru tapi bukan sejarah yang positif. Mereka menjadi tim pertama di NBA yang kalah 30 plus poin 3 kali dalam satu postseason. Of course also juga rough series untuk our Brody Russell Westbrook. Dia kalah minus 92 guys. Minus 92 selama series ini. Oh my god. Nggak jadi tuh dia mulangin mantan timnya back to batal guys. Nanti sih gue nggak tahu ya off season ini mereka mungkin harus cari 1 atau 2 lagi sih role player yang mungkin bisa nembak ya, yang bisa nembak 3 point. Nanti itu akan bisa membantu mereka next season. Sedangkan untuk OKC mereka akan ketemu dengan Minnesota Timberwolves yang lolos setelah mengeliminasi Golden State Warriors. Seru sih ngelihat 2 superstar di Western Conference pastinya untuk the next 10 years. Ada Shea melawan Ant-Man. Benar-benar bintang mudanya sih di Western Conference. Gue actually semangat sih. Gue actually semangat untuk nonton matchup ini karena menurut gue ini akan seru banget, akan sangat physical banget, dan juga kelihatannya akan fast pace ya, karena kedua tim ini suka banget get in transition juga. Timberwolves and Thunder split the season series 2-2, but I'm rolling with the Timberwolves guys. I'm rolling with the Timberwolves man. I think Anthony Edwards lagi unstoppable banget setelah dia mulai dapat ritmenya dia di game ketiga lawan Warriors. Apakah in 5 lagi guys? Apakah in 5 lagi nih Minnesota? Karena Minnesota udah back-to-back series in 5 semua nih. Kalau apa in 5 lagi nih Minnesota lawan Thunder, gila sih. Jualan sepatunya Anthony Edwards enak banget itu. Enak banget, itu pasti laku lah sepatunya langsungnya. Tapi man, I think Anthony Edwards setelah mulangin Luka, LeBron, Steph, Draymond, Jimmy, kayaknya he is bound. He is bound for greatness, guys. Kayaknya saatnya dia mulangin MVP nih kayaknya. Saatnya mulangin Shai Gilgeous-Alexander, guys. Tapi di conference semifinals, Ant-Man 26 poin per game. Belum lagi Julius Randle, guys. Julius Randle is having a nice and solid postseason right now. Dia 25,2 poin per game, 6,6 rebound per game, dan 7,4 assist per game. All around game untuk Randle selama playoff ini. Belum lagi
masih ada Jaden McDaniels. Yes, we got Jaden McDaniels. And of course ada Nickeil Alexander-Walker yang merupakan cousin dari Shai Gilgeous-Alexander. Dia udah bilang, man, ready to take his head off. That's gonna be fun though. I think itu juga akan ada sedikit percikan-percikan trash talk kayaknya antara SJ dan juga Nickeil Alexander-Walker. And of course Mike Conley juga nggak boleh lupa sih. Mike Conley had a solid series juga melawan si Golden State Warriors. Of course masih ada Rudy Gobert. Itu kenapa gue bilang balance banget timnya si Minnesota Timberwolves. Itu akan sangat sulit sekali untuk bisa mengalahkan mereka. I'm taking Minnesota in 5, guys. Minnesota in 5 over Thunder, guys. Harusnya fans NBA hype sih. Harusnya hype banget sih untuk series ini. And New York Knicks kembali ke Eastern Conference Finals setelah 25 tahun. Knicks akhirnya menyingkirkan juara bertahan Boston Celtics 119-81 di game ke-6 kemarin ini. 38 poin margin kemenangan ini merupakan the biggest win di sejarah playoff-nya New York Knicks. Emang pas ya, si Jalen Brunson udah nge-wave kepada para fansnya Boston Celtics di big screen di TD Garden. Itu emang kayak salam perpisahan. Guys, see you guys next season. I'm not gonna see you again for Game 7. Dan bener kejadian sih, Knicks akhirnya lolos ke Eastern Conference Finals sejak pertama kalinya sejak tahun 2000, dimana saat itu bokapnya Jalen Brunson ya, Steve Rick Brunson yang main untuk New York. Sekarang giliran anaknya lah jadi the king of New York. Man, abis setiap game itu fans Knicks gila banget sih. They are just wilding out, bro, di 7th Avenue di depannya Madison Square Garden. Lu kalau nonton New York Knicks abis kayak misalkan lo ada di area New York saat ini, besok setelah hari Rabu ya, setelah game Knicks, kalau mereka menang, lu mendingan jangan ada di 7th Avenue situ, lu gak bisa jalan. Itu aduh males banget sih, sebelah-sebelah sama orang keringetan gitu, terus pada bacot semua gitu. Lu bisa lihat lah vlognya banyak banget sih di Instagram ataupun di YouTube. It's fun to see, kalau nonton aja sih fun, tapi I don't think it's fun to be there. Ngeri sih, ngeri sedap sih, karena ya itulah level fanatismenya beda banget sih untuk para fansnya si New York Knicks. Tapi menurut gue di game ke-6 sih, si Knicks benar-benar played a perfect game lawan Celtics. Mereka malah sempat leading sampai 45 poin, men, masih ke kuarter keempat. Dan yang paling gila lagi, Josh Hart still hustling, man. It's like dia hustle tuh kayak benar-benar kayak game-nya baru cuma beda 2 poin atau 3 poin sih. Jadi shout out to Josh Hart yang matanya udah sampai berdarah waktu itu disikut. Sikutnya apa? Lu cornet kayaknya ya. But Josh Hart triple double tuh, 11 poin, 11 rebound. 10 assist, kayak gue ada salah nih. Kalau nggak salah 11 poin, 11 rebound dan juga 10 assist. Ini pertama kalinya ada pemain New York Knicks yang bisa triple-double di playoff sejak Walt Clyde Frazier. Tapi of course kemarin ini ada 6 pemain Knicks yang melakukan ataupun juga mencetak double figure in points. Jalen Brunson dan OG masing-masing 23 points. Karl Anthony Towns 21 poin, 11 rebound, and back-to-back Conference Finals appearance untuk Cat. Mikal Bridges kalau salah juga 22 poin kemarin ini, seingat gue, untuk si New York Knicks. So Knicks, man, played their best defense as well though. Menurut gue kuncinya kemarin defense. Karena kalau nggak sampai kuarter 3 aja mereka masih nahan si Boston cuma 60 poin, guys. Cuma 60 poin doang sih, ingat gue. Of course ini nggak lepas dari perannya Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, he is healthy I think right now. Walaupun cuma main 13,5 menit. Mitchell Robinson cuma main 13,5 menit, tapi saat dia ada di lapangan, the Knicks outscored the Celtics by 20 points. So he was the big difference, dan kelihatannya nanti di next series juga bisa menjadi big difference untuk si New York Knicks. Dan untuk Celtics, this is gonna be the last run untuk grup ini. Setahu gue gajinya udah gak akan bisa terbayarkan kayaknya kalau di keep semua core playersnya untuk next season. Sayang banget sih. Untuk the defending champion, obviously mereka harus kehilangan superstar mereka Jason Tatum karena cedera Achilles. KP wasn't 100%, dia sering banget katanya bilang gak bisa napas saat lagi main. Tapi yang paling parah menurut gue, yang paling crucial kesalahan mereka di series ini adalah mereka back-to-back game at home, mereka kehilangan 20 point lead. Karena mereka kehilangan back-to-back 20 point lead itu, menurut gue ya memang udah selayaknya mereka dieliminasi oleh New York Knicks sih. Jadi Celtics gue nggak tahu sih bagaimana mereka akan rebuild. Obviously JT nggak akan bisa main kayaknya sampai mungkin akhir season ke depan. Gue nggak tahu apakah Jrue Holiday akan di-trade atau tidak, karena Jrue menurut gue udah declining banget mainnya sekarang ini. KP, I don't know, man, nggak bisa stay healthy all the time. JB, Jaylen Brown kayaknya harus do a procedure mungkin untuk kakinya dia, kayak kakinya ada cedera. So it's gonna be a very interesting off season untuk Boston Celtics. Gue nggak tahu tuh
tahun depan apakah mereka akan menjadi salah satu contender untuk NBA Champion atau tidak sih, itu akan sangat menarik untuk ditunggu. Tapi ternyata WWE sudah membocorkan skripnya guys untuk Eastern Conference. Jadi bagi yang belum tahu, Jalen Brunson dan juga Tyrese Haliburton, they made an appearance, saling stare down, saling trash talk di SmackDown bulan Juni tahun lalu. Hampir setahun tahun kemudian tiba-tiba face off guys, face off di Eastern Conference Finals. Kalau fans basket tahun 90-an pastinya akan nostalgia banget sih zaman-zamannya Reggie Miller yang dia trash talk dengan Spike Lee, belum lagi John Starks, Patrick Ewing, Rick Smith, Mark Jackson. Oh my god man, those days were really fun. Tapi gue gak tahu yang nonton Time Out pada tahu apa enggak itu. Tapi memang dari tahun 93 sih mereka suka ketemu di NBA playoff. Tapi memang Pacers lumayan mendominasi dengan mendominasi si New York Knicks last season sih, ingat gue juga mereka ketemu kan ya. Mereka ketemu di semifinals kayaknya. Dan Pacers itu menang 4-3. Dan untuk yang series ini gue juga expect akan go to 7 games. Karena dua tim ini benar-benar seimbang banget sih. Seimbang banget. Tapi for me kayaknya si Knicks akan ambil ya. I think Knicks gonna take it in 7 games. Karena menurut gue Knicks, they got Jalen Brunson bro. Oh my god. Clutch banget man. Clutch player of the year. They got Cat. Menurut gue Cat juga lagi having a very solid postseason. And you got Mikal and OG playing great defense right now untuk si New York Knicks. Josh Hart just a dog. Ini tim Knicks ini menurut gue dog semua sih. Jadi ya, offense-nya si Pacers luar biasa lah. Mereka balance scoring. Ada 7-8 orang bisa nyetak double figures as well. Bolanya juga enak banget, ball movement-nya. Tapi I don't know man, I think Knicks man. Ini kayaknya udah ada storyline-nya bahwa dua tim yang melakukan trade bersama, yaitu Knicks dan juga Timberwolves. Win-win trade guys, win-win trade dan akan ketemu di NBA Finals. I think storyline-nya itu akan seru banget sih. Dan kayaknya akan greget banget sih kalau Knicks lawan Timberwolves di Finals. Itu menurut gua sih guys. Jadi that's my prediction untuk Conference Finals. We'll see Tyrese Haliburton akan sejago apa sih, karena tentunya perannya Tyrese Haliburton itu akan sangat menentukan sih seberapa bagus ya nanti Indiana di conference final. Jalen Brunson, you can expect Jalen Brunson, he will dominate man, he will be the best player in the series. Jadi tinggal kita lihat ya Tyrese Haliburton seperti apa sih. Jadi gue tunggu juga untuk prediksi dan juga komentar kalian di comment section di bawah. Gue penasaran juga sih kalian pada jagoan siapa yang bisa lolos ke NBA Finals nanti ini. And WNBA season udah tip off juga ya. Siapa di sini yang mengikuti WNBA? Kemarin itu udah ramai sih karena langsung dikasih matchup akbar, yaitu Caitlin Clark melawan Angel Reese yang kita tahu ya udah historinya panjang lah ya dari college basketball. Mereka benar rival banget dan pinter banget sih yang bikin jadwal. Yang bikin jadwalnya WNBA menurut gue itu pinter banget karena pasti ada yang akan viral aja. Dan beneran Caitlin Clark ini melakukan flagrant foul kepada Angel Reese dan langsung pada mau berantem. Dan sebenarnya si Angel Reese mulai duluan sih, dia dorong si Aaliyah ya, kayak Aaliyah Boston kok halnya namanya, dari belakang 2 tangan sehingga si Caitlin Clark ya kayak ya belain temennya lah, nge-foul agak keras lah. Menurut gue that's not flagrant foul lah ya. That's pretty soft lah. Menurut gue itu just a regular foul dari Caitlin Clark. Tapi man, Caitlin Clark she cooked the Chicago Sky kemarin ini dengan triple-double, 20 poin, 10 rebound, 10 assist, dan juga 4 block shot, guys. Ini kayak gara-gara sepatu Kobe 5 ya sih. Gila, sepatu Kobe 5-nya nggak ada obat sih. PE warna silver merah sih. Itu nggak dijual, guys. Tidak dijual, hanya Caitlin Clark aja yang punya. Dan Indiana Fever kemarin ini dominated the Chicago Sky 93-58. Aaliyah Boston kemarin juga jago sih. Double-double, 19 poin dan 13 rebound. Dan menurut gue, Aaliyah Boston dan juga Caitlin Clark ini akan menjadi duo terbaik di WNBA season ini. Angel Reese kemarin struggling sih nembaknya. Dia selalu susah ya kayak menang lawan CC ya. Kemarin ini Angel Reese cuma 5 dari 14 tapi tetap double-double, 12 poin dan juga 17 rebounds. Tapi bener sih, masih kerasa banget sih, sampai press conference juga masih ada back and forth sih untuk si CC dan juga Angel Reese. Tapi gue harapkan sini stay on the court aja lah, stay on the court, jangan sampai ke luar lapangan ya. Ngeri juga soalnya kalau nggak sih. Tapi ya that was sedikit aja gue mau bahas WNBA. Gue nggak tahu sih guys. Aduh, kangen juga sih ntar masih bikin time out sering-sering sih. Tapi nanti gue usahakan pasti setiap abis 2 game ya, conference finals kita akan bahas. Kita akan coba bedah apa yang terjadi di game tersebut. But once again guys, thank you so much guys for watching time out hari ini. Really appreciate everybody. Pastikan kalian like, pastikan kalian comment. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.
Please join my channel, guys.